Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang aku mau ceritain ke kalian bahwa gue tuh punya komik baru. Dan komik ini itu namanya itu adalah legenda Kikiniki ya. Kikiniki. Ntar aku skip dulu. Oke. Di sini langsung aja kita mulai ya. Muso Soseki adalah seseorang biksu yang hidup di abad ke-80 di Jepang. Pada suatu hari, dia tersesat di tengah hutan. Soseki pun merasa putus asa. Untung saja, tanpa sengaja dia berpapasan dengan seseorang pepatah yang akhirnya membantu menunjukkan jalan pada Soseki ke desa terdekat. Merasa tidak punya pilihan lain karena hari semakin sore, akhirnya Soseki memilih untuk singgah ke desa tersebut. Di desa tersebut, Soseki disambut hangat oleh warga setempat. Kemudian dia bertamu. Kok jadi gini? Kemudian dia disambut hangat oleh warga setempat. Kemudian dia bertamu dengan anak dari kepala desa. Anak kepala desa tersebut memberitahu bahwa ayahnya baru saja meninggal dunia. Dan sesuai tradisi malam ini, warga desa akan pergi meninggalkan desa untuk sementara jika tidak ingin menerima nasib buruk. Namun karena Soseki bukan asli warga desa, dia diizinkan untuk bermalam di desa. Soseki menawarkan diri untuk mendoakan jenazah. Aduh, copot pokok aku. Malam harinya, saat semua warga desa pergi, Soseki pun berdoa sepanjang malam untuk jenazah kepala desa. Saat itu, peristiwa aneh terjadi. Tiba-tiba pintu kuil terbuka sendiri. Dari balik pintu, sosok menyeramkan merangkak masuk. Soseki tidak bisa berbuat apa-apa ketika sosok itu menatap tajam dengan mata merah. Kemudian sosok itu memakan jenazah. Kata Soseki, "Astaga!" Setelah selesai memakan jenazah kepala desa, sosok menyeramkan itu pergi ke arah hutan dan pergi meninggalkan Soseki. Keesokan paginya, warga desa berdayung-dayung kembali ke desanya. Soseki kemudian bercerita tentang peristiwa tadi malam. Bukannya terkejut atau ketakutan, putra kepala desa mengatakan bahwa peristiwa semalam sudah terbiasa terjadi. Lalu Soseki berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya. Soseki teringat pepatah dulu yang pernah bertemu dengannya. Soseki curiga dengannya. Dia meyakini bahwa pepatah itu ada hubungannya dengan sosok seram itu. Di tengah perjalanan, akhirnya Soseki bertemu lagi dengan sang pepatah. Mengetahui adanya sang pepatah hendak melarikan diri, namun Soseki langsung memanggilnya. Sang pepatah meminta maaf kepada Soseki, lalu dia bercerita bahwa dulunya dia adalah seseorang pendeta desa setempat. Namun karena terburai oleh kekayaan duniawi dan ketamakan, akhirnya dia menerima kutukan. Dia dikutuk menjadi Jinkininki, si pemakan mayat. Pepatah berlutut dan meminta maaf kepada Soseki. Soseki berdoa untuk sang pepatah. Kemudian pepatah berterima kasih dan menghilang.
tamat. Jadi segitu aja menurut gue, dan kalau kalian suka videonya like, kalau gak suka dislike. Tapi kalau dislike sama dislike harus sama-sama subscribe. Nah, jadi gimana nih dari cerita tadi yang aku sampaikan? Ya sorry ya kalau layarnya diem doang, karena aku cuma bilang ke kalian doang. Dan ya segitu aja. Actually, bye bye.